Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara, salam sejahtera kepada kita semuanya. Horas madihamu salhuna. Firman Tuhan, nas khotbah yang menyapa kita semua, renungan kita dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada anak-anak pelajar Sidi yang akan mengaku imannya hari ini, bukan besok. Dan selanjutnya, sebab apa? Sebab Anak Manusia datang, sebab Kristus datang untuk mencari yang hilang, untuk mencari yang sesat,
untuk mencari orang yang selama ini berjalan di dalam kegelapan, untuk mencari orang yang selama ini jauh dari Tuhan, untuk mencari setiap orang yang sudah kehilangan arah, mencari setiap orang yang berada di dalam kejahatan. Dan bukan hanya mencari, tetapi Kristus menyelamatkan kita semua. Inilah berita sukacita, kabar baik Amang Inang melalui khotbah ini kepada kita hari ini, bahwa Amang Inang, kita semua yang selama ini jauh dari Tuhan, hari ini sudah ditemukan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bila demikian, saudara-saudaraku, apa jawabmu? Apa respons yang akan kita sampaikan? Dari semenjak sekolah minggu hingga hari ini, ada satu nyanyian yang membekas di dalam pikiran dan hati saya. Sekalipun sepertinya nyanyian ini adalah nyanyian anak-anak, namun nyanyian ini sungguh sangat dalam maknanya. Apa itu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Semua kita sudah tahu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Orang percaya, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Semua merespon. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab baik, kalau saya sebutkan namamu, jawablah Amang Inang dan anak-anakku belajar sini. Tuhan memanggil namamu, pelajar Sidi. Tuhan memanggil namamu, pelajar Sidi. Pelajar Sidi, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Semua pelajar Sidi. Ya. Baik, Tuhan memanggil namamu, Amang Inang. Apa jawabmu, Amang Inang? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Satu lagi. Tuhan memanggil namamu, Parhaladu. Tuhan memanggil namamu. Semua Parhaladu. Ku jawab ya Tuhan. Parhaladunya semangat menjawab. Memang itulah tandanya Parhaladu. Dia jawab itu tegas nyanyiannya. Amang Inang, ketika Yesus memasuki Yeriko,
ada seorang yang memiliki tekad, memiliki niat untuk melihat Yesus. Tetapi karena keterbatasan yang dia miliki, dia memanjat pohon dan Yesus melihat dia. Yesus memanggil namanya, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Yesus memanggil nama Zakheus, segera turun dari pohon ara. Ini menarik Amang Inang. Kalau dikatakan memanjat pohon ara, itu berarti menunjukkan sebuah keterbatasan. Karena pada zamannya Zakheus itu pendek secara fisik. Itu keterbatasannya dibanding orang-orang yang ada. Sehingga dia memanjat. Dia memanjat itu menunjukkan sebuah keterbatasan. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan Zakheus, Yesus memanggil dia, segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Apa artinya itu Amang Inang? Semua kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan dalam hal percaya kepada Tuhan. Kita terbatas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu keterbatasan saya. Keterbatasan kita semua Amang Inang tidak mampu mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita memiliki keterbatasan. Tetapi hari ini di dalam keterbatasan kita itu Amang Inang, Tuhan Yesus berkata, "Hei, di dalam keterbatasanmu saya menyapamu. Saya memanggil engkau. Oleh karena itu jangan jadikan keterbatasanmu yang ada untuk menjauh dari Tuhan. Apapun keterbatasan yang kita miliki, jangan membuat itu sebagai alasan untuk mendengarkan Tuhan, untuk tidak mendengarkan Tuhan. Karena Yesus tahu keterbatasan, dan di dalam keterbatasanmu itulah saudara-saudaraku, Allah memanggil kita. Hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Zakheus segera turun. Dan bukan hanya segera turun saudara-saudaraku, dia bertemu dengan Yesus dengan penuh sukacita, meras di roh. Sehingga orang yang sudah dilepaskan di dalam keterbatasannya, dia bersukacita kepada Tuhan. Dia datang, dia mau berjumpa dengan Tuhan. Ada perubahan? Yes, ada. Ada perubahan di dalam hidup Zakheus? Iya. Ketika Yesus sudah sampai ke rumahnya, saya memanggil namamu. Lantas Zakheus apa? Ada pernyataan iman yang disampaikan, statement of faith yang disampaikan oleh Zakheus. Apa itu? Tuhan, setengah dari hartaku ini akan kubagikan dan akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Bayangkan perubahan yang begitu ekstrim setelah berjumpa dengan Tuhan. Kalau dulu ketika dia seorang pejabat tinggi, dia adalah kepala pemungut cukai yang hebat. Dulu sebelum bertemu dengan Yesus, orientasinya mengambil. Itu orientasinya. Mengambil dan mengumpulkan uang dari pajak yang ditentukan. Mengambil, orientasinya dulu mengambil, mengumpulkan. Tetapi apa Mang Inang? Setelah dia bertemu dengan Yesus, orientasi itu berubah. Berubah bagaimana? Berubah menjadi berbagi dan memberi. Luar biasa Mang Inang. Berbagi dan memberi. Setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas selama ini, 1/4 saya akan berikan.
Artinya, saya bertemu dengan Yesus, ada perubahan di dalam diriku. Bukan hanya berubah dalam hal penampilan, dalam hal-hal luar, tetapi berubah pembaharuan yang terjadi di dalam pikiran, di dalam tindakan, dan di dalam iman percayanya. Aku melihat Yesuslah kehidupanku, bukan kepada apa yang saya kumpulkan selama ini. Kalau dulu saya orientasi kehidupan adalah mengambil dan mengumpulkan, hari ini aku bertemu dengan Yesus, berbagi dan memberi apa yang ada padaku. Luar biasa Amang Inang. Itulah kabar baik, pertemuan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Ketika Yesus memanggil namamu Amang Inang, mari ada hal yang baru kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Sehingga perjumpaan saya dengan Yesus mengubahkan hatiku. Dulu saya adalah orang yang terhilang, sekarang saya sudah ditemukan oleh Yesus. Dulu saya orientasi kematian, sekarang orientasi saya adalah kehidupan, yaitu keselamatan dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, semua kita berkata, aku percaya kepada Tuhan. Amang Inang, kepercayaanmu itu, tunjukkanlah itu di dalam praksis kehidupan kita setiap hari. 56 orang anak kita akan mengaku, menyaksikan imannya di hari ini. Anak-anakku sekalian, tetaplah berpegang teguh kepada iman yang kamu saksikan hari ini. Jangan setelah ini, karena tantangan banyak di depan, cobaan itu banyak di depan anak-anakku sekalian. Tetapi biarlah kalian hadapi semuanya dengan tetap percaya kepada Kristus yang adalah keselamatanmu. Jangan hanya mengumpulkan, jangan hanya mengambil bila Anda sukses nanti, tapi memberilah dan berbagilah kepada orang-orang sesamamu. Dan kepada Amang Inang yang berulang tahun 70, 75 tahun Amang, kami ucapkan selamat, panjang umurnya, sehat. Tuhan memberkati di masa tua ini, dan Tuhan memberikan hidup berbahagia kepada Amang dan Inang semuanya. Amin, kita berdoa. Engkaulah Allah yang telah menyapa kami, terpujilah namamu. Sapaan Tuhan kami respons dengan tekad hidup bersama dengan Engkau, karena Engkaulah kehidupan. Ya Tuhan, mampukan kami seluruh warga jemaat untuk mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kami di tengah-tengah kesibukan kami, supaya kami mendapat kehidupan, dan kami mau untuk mengikuti Engkau, memberikan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah namamu kami muliakan, kami puji dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.